Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan sedikit dari apa yang akan kita baca insyaallah dari kitab Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin li Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Kitab yang mensyarah Al-Arba'in An-Nawawi yang disempurnakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 hadis. Yang mana 50 hadis ini telah kami sampaikan menjadi poros dari ajaran agama Islam. Dan sudah kita mulai hadis yang pertama, yang mana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena wanita yang ingin ia nikahi, atau karena dunia yang ingin ia peroleh, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia inginkan. Dan sudah kita bahas juga mengenai sanad hadis ini, yang mana sampai kepada kita dari satu jalur, atau dengan nama lain dengan hadis gharib. Satu jalur, yaitu jalurnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga hadis ini menjadi hadis yang selalu dimulai, hadis yang selalu dijadikan muqaddimah oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi sendiri menjadikan hadis ini hadis yang pertama beliau letakkan di awal, atau hadis yang menjadi pembuka dari kitab beliau. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan imam yang lainnya. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai poin yang ketiga dari hadis ini,
Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alaiha. Hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis yang menjadi poros agama, pusatnya agama. Baru yani Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hadzal haditsu sulusul ilm. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadis ini masuk dalam 70 bab dari ilmu fikih. Wa 'anil Imam Ahmad qala, dan juga dari Imam Ahmad beliau berkata, usulul Islam ala salasati ahadits. Pokok ajaran Islam, inti dari ajaran Islam itu ada di dalam 3 hadis. Hadis Umar, yaitu al-amalu binniyat, yang sudah kita bahas, yang sedang kita bahas pada saat ini. Hadis Umar itu yang pertama. Wa hadis Aisyah, dan hadisnya Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama dan tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia ditolak, tidak diterima. Wa hadits Nu'man bin Bashir, dan yang ketiga adalah hadisnya An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Ini adalah 3 hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang menjadi porosnya Islam, menjadi poros dari ajaran Islam. Wa qala aidan, dan berkata juga, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah, fi taujih kalamil Imam Ahmad, dalam menerangkan perkataan Imam Ahmad tersebut, yang mengatakan poros Islam itu ada di dalam 3 hadis. Dan ini juga ada hubungannya dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan hadis ini sepertiga dari ajaran Islam. Dan Imam Ahmad mengatakan ada 3 yang menjadi poros agama Islam, 3 hadis, yaitu hadis tentang niat, hadis tentang amalan-amalan baru yang tidak ada ajarannya dari Nabi, dan yang ketiga adalah perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat. Imam Ibnu Rajab menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini, beliau mengatakan fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahdzurat. Sesungguhnya agama Islam seluruhnya itu kembali, itu intinya, pokoknya adalah menjalankan perbuatan-perbuatan kebajikan, perbuatan kebaikan, dan meninggalkan perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang menghancurkan. Wa tawaqquf 'anis syubhat, dan berhenti, bersikap berhenti, stop dari melakukan perbuatan syubhat. Wa hadza kulluhu tadammanahu haditsun Nu'man ibnu Bashir. Dan ini semuanya termaktub atau terkandung dalam hadis Nu'man bin Bashir. Jadi agama secara keseluruhan itu intinya adalah menjalankan perintah-perintah kebaikan dari Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang membinasakan, menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah menjauhi syubhat. Menjauhi syubhat. Dan itu ada di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, yang mana bunyinya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyin
wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara yang syubhat, yang samar-samar. Yang perkara yang samar ini apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW atau diperintahkan? Tarokah, untuk ditinggalkan. Wa inna ma yatimu dzalik bi amrayn. Dan itu bisa sempurna dengan melakukan dua perkara. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjauhi syubhat, itu bisa sempurna dengan dua hadis ini, dengan dua perkara ini. Ahaduhuma an yakuna al-amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Menjadikan amalannya secara zahir. Jadi ada amalan yang lahir, yang zahir, yang kelihatan dari tubuh kita, itu amalan zahir. Amalan zahir kita sesuai dengan sunnah. Amalan zahir kita sesuai dengan sunnah. Misalkan salat kita, sedekah kita, puasa kita, sedekah kita, itu sesuai dengan sunnah. Sunnah itu apa? Sesuai dengan hadis atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadits Aisyah. Dan inilah kandungan dari hadisnya Aisyah, Ummul Mukminin, ibu kita semua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina ma laysa min. Barang siapa yang memunculkan sesuatu yang baru, yang bukan dari bagiannya, yang bukan atas dasar petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu ditolak, tidak diterima. Yang artinya ajaran-ajaran yang tidak pernah Nabi ajarkan, maka itu tidak diterima, tidak boleh diamalkan, karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Jadi secara zahir, bagaimana Nabi berzikir, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi bersedekah, itu semuanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani, dan yang kedua, an yakuna al-amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullah, yuqsadu bihi wajhullah azza wa jalla. Menjadikan amal di batinnya ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi amalan secara zahirnya sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi. Sedangkan amalan secara batinnya, yaitu hatinya, diluruskan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kama tadammanahu hadits Umar, sebagaimana yang terkandung dalam hadisnya Umar. Al-a'malu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat. Jadi lengkaplah hadis-hadis yang menjadi poros agama Islam. Hadis yang pertama adalah bahwasanya ada 3 jalan di situ. Jalan menjalankan perintah dan jalan kebinasaan kita tinggalkan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menjauhi syubhat. Dan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan ditambah 2 perkara. Yang pertama adalah secara zahir amalannya sesuai dengan ajaran Nabi.
secara batin amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya dijelaskan, apa yang ada di batinnya juga dijelaskan. Yang ada di batinnya karena Allah, yang ada di zahirnya itu sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wa awrada Ibnu Rajab nuqulan an ba'dil ulama fil ahadits allati yaduru 'alaiha al-Islam. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu mendatangkan nukilan-nukilan dari sebagian ulama tentang hadis-hadis yang menjadi poros agama Islam, yang melengkapi hadis yang sudah disebutkan, yang menjadi poros dari agama Islam. Wa anna minhum man qala inna itsnan. Sesungguhnya di antara para ulama ada yang mengatakan hadis yang menjadi poros Islam itu ada 2. Wa minhum man qala arba'ah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan ada 4 hadis yang menjadi poros agama Islam. Wa minhum man qala khamsah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan 5 hadis. Wal ahaditsul lati dzakara anhum bil idafati ila thalathatil ula hadits inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi. Dan hadis-hadis yang sudah disebutkan dari mereka ditambah dengan 3 hadis yang pertama. Jadi 3 hadis yang pertama sudah disampaikan. 3 hadis yang pertama yaitu hadis innamal a'malu binniyat, tentang hati. Kemudian hadis tentang tata cara ibadah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Itu tata cara dalam mengerjakan ibadah secara zahirnya. Batinnya sudah disampaikan, zahirnya sudah disampaikan. Kemudian hadis Nu'man yang ketiga, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, menjauhi perkara syubhat. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Jalan menuju kebaikan jelas, jalan menuju kebinasaan jelas. Dan diantaranya ada syubhat yang harus ditinggalkan juga. Itu 3 hadis yang menjadi poros Islam, ditambah dengan hadis yang lain. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Kemudian hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kemudian hadis yang lain ditambahkan lagi hadis tentang keislaman seseorang. Baiknya keislaman seseorang itu bisa dilihat dengan dia menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wa hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ditambah lagi dengan hadis sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa hadis la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ditambah lagi hadis yang menjadi poros Islam juga, mengatur kehidupan manusia dengan saudaranya. Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ditambah lagi hadis la darara wa la dirara. Jangan memberikan kecelakaan, jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Dan hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tambah lagi hadis, jika kamu diperintahkan untuk melakukan suatu ibadah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jika tidak bisa salat dengan berdiri karena sakit, maka salat dengan duduk. Jika tidak bisa salat dengan duduk, maka boleh salat dengan berbaring atau berbaring menghadap miring ke kanan.
Kalau tidak bisa, baru berbaring dengan telentang. Dan seterusnya. Dan hadis ditambahkan lagi dengan hadis izzat fid dunya yuhibbukallah wa zat fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Ditambah lagi dengan hadis berzudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zudlah dari apa yang dimiliki manusia maka manusia akan mencintaimu. Wa hadis ad-dinun nasihah, dan juga ditambah dengan hadis ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Jika kita jumlahkan semuanya, maka kita dapati ada 11 hadis. 11 hadis ini diambil dari perkataannya ulama. Ulama ini menyarankan hadis ini, ulama lain menyarankan hadis ini, sehingga dikumpulkan semuanya sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Imam An-Nawawi rahimahullah banyak menelaah kitab-kitab para ulama, yang mana kitab-kitab itu menyampaikan berisi tentang hadis-hadis yang menjadi porosnya Islam. Beliau kumpulkan semuanya dan dia dapati sampai 40 hadis. Nah, itulah hadis-hadis yang menjadi porosnya agama Islam. Kita lanjutkan poin yang keempat. Qauluhu innamal a'malu binniyat. Setelah menjelaskan tentang pentingnya hadis tersebut, kedudukan hadis tersebut, pada poin ketiga, pada poin yang keempat ini baru mensyarah makna dari hadis innamal a'malu binniyat. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan binniyat itu diiringi dengan niat. Innama adatu hasr. Innama di sini adalah pembatasan, yang membatasi. Wa al fil a'mal qila innahu khassa fil qurab wa qila inna lil umum fi kulli amal. Jadi innama sesungguhnya hanya, jadi membatasi hanya al-a'mal, amal perbuatan. Sebagian ulama ada yang menafsiri atau menjelaskan amal di sini maksudnya adalah amal khusus ibadah. Amal ibadah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan amal di sini mencakup seluruh amalan. Jadi perbuatan manusia, aktivitas manusia dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah rutinitas. Ibadah contohnya sholat, zikir, itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah rutinitas, seperti makan, berjalan, mandi, dan lain sebagainya, minum, bicara, komunikasi sama manusia, komunikasi dengan teman dan lain sebagainya, itu adalah rutinitas. Dan cakupan hadis ini sebagian ulama ini khusus amalan-amalan ibadah. Ulama lain mengatakan tidak. Ini semua amal ibadah, semua amalan. Baik amalan ibadah maupun amalan rutinitas manusia. Fama kana minha qurbah usiba alaihi fa'iluh. Ini melanjutkan pendapat ulama yang mengatakan amal di sini mencakup semua amal perbuatan, yang ibadah maupun yang rutinitas. Beliau melanjutkan, para ulama itu melanjutkan, kalau perbuatan itu sebuah ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ma kana minha min umuril 'adat kal akli wasyurbi wan naumi fa in sahabahu yusabu alaihi idza nawa bit taqwi 'ala ta'ah. Jika itu adalah sebuah rutinitas seperti makan, minum, tidur, kalau dibarengi dia dengan niat,
dibarengi dengan niat semata-mata untuk menguatkan diri dalam beribadah. Saya ingin makan supaya nanti sholatnya khusyuk. Saya ingin tidur supaya nanti kalau sholat tidak ngantuk. Saya ingin istirahat supaya nanti bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang punya niat seperti ini bisa jadi bahkan rutinitasnya itu bisa menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Maka di sini bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Biasanya orang yang berilmu dia menjadikan rutinitas menjadi sebuah ibadah karena niat. Karena niat, dia atur niatnya semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan maksimal, sehingga rutinitas yang ia lakukan menjadi ibadah. Sedangkan orang yang tidak berilmu kebalikannya, ibadah menjadi sebuah rutinitas. Artinya rutinitas di sini adalah yang aslinya ibadah tapi tidak dibarengi dengan niat. Tidak dibarengi dengan niat. Dia melakukan perbuatan baik, tidak dibarengi niat karena ingin mendapatkan wajah Allah. Tidak dibarengi niat untuk mendapatkan wajah Allah. Dia menganggap ini sudah rutinitas saya. Ini sudah rutinitas saya, seperti ini. Jadi dia sholat misalkan, dia sholat cuma gerak-gerak saja, cuma sekedar bergerak, seperti orang senam. Kalau tidak dibarengi dengan niat, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, dia cuma ikut-ikut orang saja, rukuk, sujud, dan duduk dan berdiri karena ikut orang saja. Maka ini adalah orang yang tidak berilmu. Sedangkan orang yang berilmu menjadikan ibadah bernilai pahala, menjadikan rutinitas juga bernilai pahala. Wal alifu wal lamu bin niyat badala min ad-dhamir ha. Kemudian dalam kata an-niyat, alif lam di situ adalah badal dari dhamir ha. Ai al-a'malu binniyatiha. Jadi maksudnya amal-amal perbuatan dengan niatnya. Jadi ketika orang mau berbuat sesuatu, itu pasti sebelumnya diawali dengan niat. Diawali dengan niat yang ada di dalam hati. Dia ingin melakukan sesuatu, sebelum itu dilakukan sudah ada niat. Sebelum ada niat. Jadi setiap perbuatan pasti ada niatnya. Wa muta'alliqun al-jaru wal majrur mahdhufun taqdiru mu'tabarah. Dan ada jar dan majrur di sini adalah bin niyat, dengan niat. Dengan niat ini perlu adanya keterangan. Dengan niat ini maksudnya apa? Mu'tabaratun, mu'tabar, sah. Mu'tabarah, sah. Jadi maksudnya annal a'malu mu'tabaratun biniyatiha. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu sah, itu diterima oleh Allah, itu diberi pahala oleh Allah biniyatiha, dengan niatnya. Jadi amal itu bisa diterima, bisa tidak, itu tergantung dari niatnya. Amal itu bisa sah atau tidak sah, itu tergantung niatnya. Amal itu bisa dapat pahala atau tidak, tergantung niatnya. Wa niyatu fil lughah, dan niat dalam bahasa al-qasdu, yaitu tujuan. Dia melakukan ini tujuannya apa? Dia melakukan ini tujuannya apa? Maka sebaiknya
bagi kita setiap kali melakukan sesuatu, tanya pada diri kita sendiri. Saya melakukan ini tujuannya apa? Kalau tujuannya karena Allah, maka lanjutkan. Tapi kalau tujuannya karena selain Allah, maka berhenti. Berhenti. Jika itu perbuatan baik, maka luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, ditanya oleh muridnya, kapan kita menjaga niat? Ulama tersebut mengatakan, fi kulli sa'ah, dalam setiap saat. Dalam setiap saat kita harus meluruskan niat. Dan niat adalah al-qasdu, tujuan. Untuk apa? Misalkan kita sholat, tanya pada diri sendiri, untuk apa kita sholat? Untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk menjalankan perintah dari Allah, untuk mendapatkan surga, untuk menjauhi atau jauh dari neraka, atau untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu adalah niat, tujuan. Itu adalah niat atau tujuan. Wa ta'ti litamyizi bainal ibadat katamyizi fardin an fardin. Di samping itu, faidah niat, keistimewaan dari niat adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain, dan membedakan ibadah wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lain. Au fardin an naflin, atau membedakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Misalkan salat subuh itu 2 rakaat, dan salat sunnah juga 2 rakaat qobliyah subuh. Yang membedakan antara keduanya adalah niat. Yang membedakan antara keduanya adalah niat. Dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita tahu sholat duhur dan sholat asar, sholat isya itu 4 rakaat semuanya. Sama-sama 4 rakaat. Dan tata caranya juga sama. Yang membedakan antara keduanya adalah niatnya. Jelas kalau waktunya memang berbeda, beda tempatnya, beda waktunya. Tapi ketika seseorang mengqadha salatnya, dia ketiduran dari sebelum zuhur, bangun-bangun sudah isya. Bangun-bangun sudah isya. Nah, bagaimana dia membedakan antara salat zuhur dan salat asar? Cara satu-satunya adalah dengan niat. Niatlah yang membedakan antara salat zuhur dan salat asar. Sedekah. Sedekah juga ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Yang membedakan keduanya adalah niat. Orang ngasih beras, memberi beras 3 kilo, niatnya zakat. Orang juga memberikan beras 3 kilo tapi niatnya untuk sedekah. Apa yang membedakan keduanya? Niat. Jadi niat adalah untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ibadah wajib satu dengan ibadah wajib yang lain. Ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Wa tamyizil ibadat anil adat. Dan juga membedakan antara ibadah dan rutinitas. Itu niat. Dengan niat seseorang bisa membedakan antara ibadah dan rutinitas. Kal ghusli minal janabah wal ghusli litabarrudi wat tanadzuf. Contohnya apa? Contohnya adalah mandi. Mandi karena junub dan mandi karena ingin kesegaran. Karena
cuacanya panas, dia ingin mandi, atau mandi secara rutinitas, mandi pagi sama mandi sore, mandi yang rutinitas bagi kita. Dan ada mandi junub dan mandi seperti biasa, mandi rutin, itu bentuknya sama, intinya sama, yaitu membasahi seluruh tubuh. Cuma yang membedakan antara keduanya adalah niat. Yang membedakan antara keduanya adalah niat. Barang siapa yang mandi seluruh tubuhnya dibasahi tapi tidak niat untuk menghilangkan hadas besar, maka mandinya tidak sah. Maka jaga baik-baik niat agar mandi yang kita laksanakan itu bukan hanya sekedar menghilangkan gatal-gatal atau biar segar atau untuk membersihkan kotoran-kotoran, tapi lupa kalau sedang junub dan lupa niat untuk menghilangkan hadas besar. Maka sebaiknya hati-hati dalam hal ini untuk membedakan rutinitas dan ibadah. Karena mandi untuk menghilangkan hadas besar adalah ibadah, maka niatkan, dibarengi dengan niat. Jangan samakan mandi janabah dengan mandi rutinitas. Kemudian yang kelima, qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Perkataan Nabi SAW, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawa. Ini adalah bentuk pengabaran Nabi SAW bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan dari amalannya kecuali sesuai dengan niatnya. Fa inna khairan hasala lahu khair. Kalau dia niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa inna syarran hasala lahu syarr. Jika dia niatkan bukan karena Allah, tapi karena manusia, hasala lahu syarr, maka dia akan mendapatkan keburukan berupa apa? Dosa, riya. Semua atau ibadah yang dia lakukan tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Bahkan dia mendapatkan dosa karena melakukan riya. Jika dia niat karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niat karena manusia, maka dia mendapatkan syarr, mendapatkan dosa. Walaysa hadza takriran mahdhan lil jumlatil ula. Dan ungkapan ini bukanlah mengulangi ungkapan yang pertama. Jadi perkataan innamal a'malu binniyat itu yang pertama. Setiap amalan itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini ibarah ungkapan yang kedua. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Ini bukan mengulangi kata yang sama, tapi masing-masing memiliki makna yang berbeda. Fa innal jumlatal ula dalat ala anna salahal amal wa fasadahu bihasabin niyyah al-muqtadiyah liijadih. Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat itu maksudnya adalah menunjukkan kepada sah dan tidak sahnya sebuah amalan. Amalannya itu baik atau buruk tergantung niatnya. Wal jumlatu tsaniyah dalat ala anna thawabal 'amili ala 'amalihi bihasabi niyyatihi salihah. Sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan balasan atas perbuatannya itu tergantung dari niatnya itu. Kalau niatnya baik, maka balasannya baik. Kalau niatnya buruk, maka balasannya buruk. Jadi kalimat pertama
berbicara tentang amal perbuatannya. Perbuatannya ini bagus atau tidak bagus, tergantung niat. Dan kalimat yang kedua balasannya. Balasannya bagus atau tidak bagus tergantung niat. Wa anna iqabahu alaihi bihasabi niyyatil fasidah. Dan hasil dari akibat dari perbuatannya itu tergantung niatnya. Kalau niatnya sudah rusak, maka dia akan mendapatkan siksa. Tapi kalau niatnya bagus, dia akan mendapatkan pahala. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan fayakunu al-'amalu mubahan. Terkadang niatnya itu boleh, maka amalannya pun juga boleh. Fala yahsulu lahu bi thawabun wala iqab. Karena perbuatannya boleh, dibolehkan, dan niatnya juga dibolehkan, maka dia tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Fal amalu fi nafsihi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasabi niyyatil hamilati alaihi al-muqtadiyati liwujudi. Maka amal perbuatan itu sendiri, amalannya sah atau tidak sah, amalannya baik atau amalannya buruk atau amalannya boleh, itu tergantung niatnya. Tergantung niat yang menjadi pemicu perbuatan itu terwujud. Jadi perbuatan itu bisa bagus, sah. Perbuatan itu bisa buruk. Dan perbuatan itu bisa boleh-boleh saja, mubah. Nah, itu tergantung kepada pemicunya, niatnya. Niatnya apa? Tergantung dari niatnya. Wa thawabul 'amili wa iqabu wa salamatu bihasabi niyyatihi allati biha shara al-'amalu salihan aw fasidan aw mubahan. Sedangkan pahalanya, kalau tadi perbuatannya bisa baik, bisa buruk, tergantung niat, dan pahalanya atau mungkin tidak dapat pahala, atau mungkin malah mendapatkan siksa, itu juga tergantung niatnya. Yang mana menjadikan amal itu menjadi baik ataupun buruk ataupun mubah. Tapi pemirsa Binbas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penjelasan atau poin kelima dari syarah hadis innamal a'malu binniyat, yang mungkin bisa kita dengarkan bersama, kita baca bersama pada kesempatan kali ini. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada pemirsa sekalian. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.